Selamat malam, Bu Yulce. Terima kasih. Selamat malam, Bu Regina, dan semua yang hadir pada malam ini. Kami kembali bersatu malam ini untuk menyampaikan pesan-pesan dari Bunda Maria. Jadi malam ini kita kembali mengikuti apa yang diberikan oleh Bunda Maria kepada para visionari. Malam ini saya ambil dari Medjugorje, dari Maria Mirjana. Jadi ini tertanggal 25 Februari ya. Ini yang awal pertama dulu, tahun 2013. Dosa menarikmu menuju hal-hal duniawi. Sebaliknya, aku datang membimbingmu menuju kekudusan dan menuju hal-hal Allah. Namun, Anda melawan dan membuang energi Anda dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang ada di dalam diri Anda. Oleh karena itu, anak-anakku, berdoa, 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 sampai doa menjadi sukacita bagimu, sehingga hidupmu akan menjadi jalan yang sederhana menuju Tuhan. Pesan ini 25 Februari tahun 2013. Jangan dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma bab 12 ayat 21. Seperti yang lalu-lalu, Bunda Maria selalu menekankan kita untuk mencintai hidup doa. Sehingga doa itu, saat kita berdoa, bukan lagi merupakan sebuah tekanan, atau bukan lagi merupakan sebuah beban, tetapi doa itu akan berubah menjadi sebuah sukacita. Barulah itu kita katakan doa yang benar. Dan kita bisa merasakan kesatuan hati kita itu bersama Bunda Maria saat kita berdoa. Karena saat berdoa itu kita diberikan kerinduan, diberikan kasih sayang, cinta yang sangat besar kepada jiwa-jiwa yang kita doakan. Maka kerinduan dalam hal berdoa itu kita satukan bersama Bunda Maria sehingga doa-doa itu menjadikan suatu doa yang penuh sukacita. Itulah yang diminta Bunda Maria. Bunda Maria tiap kali datang tidak bosan-bosan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dan berkaitan erat dengan panggilan hidup dalam doa, puasa, dan iman. Jadi itu adalah penampakan dari tahun 2013. Jadi Bunda Maria memang sangat luar biasa. Tidak berpanjang-panjangan dia memberi pesan-pesan, sangat singkat, ringkas, tapi pada poin-poin yang kena. Dan pada umumnya, setiap dari kita semua mendengar. Tapi apakah kita mempraktekkannya? Apakah kita sungguh-sungguh dengan ketaatan mengikuti pesan-pesan dari Bunda Maria? Sehingga kita kalau perhatikan pesan dari awal-awal, dari tahun-tahun berikutnya seperti di Medjugorje, menampakkan sampai 40 tahun ya, itu kita katakan
Seandainya kita percaya dan ikuti dengan baik, betapa banyaknya jiwa-jiwa yang bisa kita bawa dengan melalui doa-doa, rosario, korongka, dan lain-lain untuk menjadi pertobatan. Tetapi banyak kelalaian yang kita lewatkan dengan pertama, pasti pertanyaan-pertanyaan datang, benarkah ini? Benarkah ini? Pesan-pesan dari Bunda Maria tersebut. Sampai kejadian-kejadian saat-saat ini, kita sendiri bisa dengan mata melihat sendiri, ternyata sungguh-sungguh apa yang dikatakan Bunda Maria itu semua kita hadapi satu persatu, dan menjadi kenyataan yang jelas sekali kalau kita kembali perhatikan pesan-pesan yang telah kita baca bersama, kita ikuti bersama. Ini penampakan tahunan Bunda Maria kepada Mirjana Dragicevic Salvo pada 18 Maret 2022. Barusan ya. Visionary Mirjana mengalami penampakan setiap hari dari 24 Juni 1981 hingga 25 Desember 1982. Selama penampakan harian terakhir, Bunda Maria memberinya rahasia ke-10 dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan muncul kepadanya setahun sekali pada tanggal 18 Maret. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Jadi kemarin tuh 18 Maret tahun 2022 ya, Bunda Maria muncul ya pada jam 1:34 hingga jam 1:40. Tentu waktu Medjugorje. Bunda Maria memberikan pesan berikut. Anak-anak terkasih, dengan cinta keibuan aku memanggilmu. Penuh kekuatan, iman, dan kepercayaan memandang putraku. Tetapi tetap buka hatimu untuk dia. Dan jangan takut. Karena putraku adalah terang dunia, dan di dalam dia ada damai dan harapan. Itulah sebabnya sekali lagi aku memanggilmu untuk berdoa bagi anak-anakku yang belum mengenal kasih putra, agar putraku dengan cahaya cinta dan harapannya dapat juga menerangi hati dengan Anda semua. Terima kasih. Jadi Bunda Maria memesan kita berdoa kepada banyak sekali mereka-mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Makanya Bunda Maria itu sangat mengasihi jiwa-jiwa tersebut. Ia tidak mau sampai hilang satu jiwa demi keselamatan mereka melalui putra yang dia kasihi. Jadi pesan Bunda Maria lagi untuk Maria pada tanggal 25 Maret 2022. Anak-anakku yang terkasih, aku mendengarkan tangisan dan doamu untuk perdamaian. Selama bertahun-tahun, setan telah berperang untuk
terjadi peperangan. Jadi setan itu senang kalau terjadi peperangan ya. Senang kalau ada terjadi kekacauan di dunia ini yang akibatnya akan membawa banyak kehancuran. Jadi di sini katanya, itulah sebabnya Tuhan mengutus aku di antara Anda semua untuk membimbing Anda di jalan kesucian, karena umat manusia memanggilmu untuk kembali ke perintah Tuhan agar itu baik bagi Anda di bumi ini. Dan agar Anda dapat keluar ke kehidupan baru. Terima kasih telah menanggapi panggilanku. Kejadian-kejadian, pesan-pesan dari betapa indahnya dunia ini saat ini. Pasti kita semua mengalami hidup dalam damai. Tapi banyak sekali yang tidak percaya dan ogah-ogah mendengar dan tidak mau mengikuti apa yang dipesankan oleh Bunda Maria. Oleh sebab itu, maka krisis-krisis yang kita hadapi saat ini adalah akibat dari dosa-dosa kita yang tidak mau bersatu dan melalaikan panggilan dari Bunda Maria untuk hidup dalam doa. Ya, kita yang sadar dan kita yang taat, ya seperti kelompok LPF ini, taat, dan kelompok-kelompok doa-doa lain yang selalu berdoa selama 24 jam dalam perputaran jam di dunia ini, dan juga kelompok-kelompok doa di seluruh dunia. Mereka juga menyadari akan krisis-krisis ini dan mereka bersatu dalam doa. Sehingga saat ini kita jangan pernah terus hidup dalam doa. Percayalah bahwa kemenangan akan ada. Dikatakan Bunda Maria bahwa kemenangan untuk my triumph ini ya akan menang katanya. Jadi kita percaya bahwa kelak satu hari kemenangan ada di Bunda Maria. Sehingga di sini ada refleksi yang diberikan Suster siapa namanya? Mariam. Ini pada tahun 1981 Bunda Maria mengidentifikasikan dirinya di Medjugorje sebagai Ratu Perdamaian. Disinilah kita bertahun kemudian dan dia masih berkitah untuk mengikuti jalannya menuju kekudusan dan kedamaian, yaitu melalui doa, puasa, dan iman. Iman itu adalah percaya, trust. Sehingga melalui iman baru kita mau berdoa dan berpuasa. Tanpa iman kita tidak bisa melakukan hal
hidup doa yang baik, dan tidak bisa melakukan hal puasa. Semua dibutuhkan pada hari-hari ini untuk membalikkan tangan kejahatan di dunia kita ini, terutama saat sekarang ini di Ukraina. Hari ini, atas undangan Bapak Suci kita ya, Bapak Paus ya, kemarin tanggal 25 Maret, para uskup dan umat beriman di seluruh dunia bergabung dengannya putuskan Rusia dalam mengkonsekrasikan Rusia dan Ukraina ke hati Maria yang tidak bernoda. Ini permintaan menguduskan Rusia sudah sejak tahun 1917. Tapi itu tidak boleh berhenti dengan konsekrasi. Masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab untuk kembali kepada Tuhan melalui doa yang lebih dalam dan untuk menghayati pesan Injil, untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Tetapi begitu juga kejahatan. Kejahatan itu hidup, berada di mana-mana saat ini. Tuhan mengasihi kita, tetapi setan membenci kita. Dia berusaha untuk menarik kita untuk jatuh dan berusaha supaya neraka itu penuh. Kita tidak bisa menyerah pada kejahatan, tetapi harus dengan memutuskan untuk ikut Tuhan, untuk mencintainya dan mendoakan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, dan dunia. Melalui doa-doa kita, tidak perlu kita melihat berapa banyaknya orang-orang yang bertobat, tetapi dengan kita percaya, melalui doa-doa kita akan banyak membawa keselamatan kembali ke jalan Tuhan. Terutama bagi mereka yang belum kenal Tuhan, Tuhan akan menggerakkan hatinya melalui pendengaran atau melalui seseorang yang mendekati mereka, berbicara mengenai Tuhan, dan akhirnya mereka bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Jadi dari situ kita akan melihat adanya kedamaian yang memerintah kembali di dunia ini. Jadi inilah refleksi yang bisa kita lihat untuk malam ini. Sebenarnya kita di sini juga ada pesan dari Santo Yosef ya, yang saya ambil dari Edson Glauber yang di Brasil ya. Itu pada tanggal 8 Maret 1998 ya, jam 9.30 malam. Jadi Bunda Maria dengan Santo Yosef, mereka itu diutus dari surga untuk ke bumi ini, untuk hadir di tengah-tengah kita pada orang-orang yang telah ditentukan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada orang-orang yang telah dipilih di bumi ini. Dari mereka meneruskannya kepada kita semua. Sehingga kita, sewaktu pesan-pesan itu diberikan kepada mereka, tentunya
itu dengan maksud untuk kita semua. Jadi berbahagialah kita kalau kita bisa mengikuti pesan-pesan tersebut secara teratur. Jadi penglihatan kepada Edson di Brasil pada jam 9.30 malam. Santo Joseph datang, kemarin kan 19 Maret pestanya ya. Santo Joseph datang dalam tunik coklat gelap dan jubah coklat muda, dikelilingi oleh 12 malaikat dengan sayap besar. Santo Joseph berkata, "Anakku terkasih, hatiku bergembira atas pertemuan ini karena aku ingin mencurahkan rahmat yang Tuhan izinkan untuk kuberikan. Aku ingin memimpin semua orang kepada Tuhan melalui hatiku. Di sini hatiku semua akan dilindungi dan melaluinya mereka akan memahami kasih Tuhan dalam aku yang terkasih. Semua orang yang menyebarkan devosi kepada hatiku dan mempraktekkannya dengan cinta dan dari hati akan mendapat kepastian bahwa nama mereka terukir di dalamnya dengan cara yang sama seperti salib putraku Yesus dan M, huruf M ya, Maria terukir dalam bentuk luka. Ini juga untuk semua imam, karena aku mencintai mereka dengan sangat. Para imam yang memiliki devosi kepada hatiku dan menyebarkannya akan memiliki rahmat yang diberikan oleh Tuhan untuk menyentuh hati yang paling keras dan untuk mempertobatkan para pendosa yang paling keras kepala. Semoga semua yang menyebarkan devosi ke hatiku karena Tuhan yang memintanya kepada semua orang yang mendengarkan seruanku ini, berkatku. Jadi, Santo Yosef berkatnya kepada Edson, tentu juga kepada kita semua ya, Santo Joseph maupun Bunda Maria. Saat-saat ini Bunda Maria juga tentu hadir di tengah kita. Diberikan untuk orang-orang yang percaya, ini renungannya, kamu harus menyebarkan devosi ini kepada semua orang. Anakku terkasih, karena kamu telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai rasul hatiku. Jadi ini disampaikan oleh Santo Joseph bagi orang-orang yang percaya, orang-orang kepercayaannya kepada Edson. Bicaralah kepada setiap orang tentang kasihku. Nanti aku akan datang kembali dan berbicara kepadamu tentang hal-hal lain yang akan sangat penting bagi keselamatan banyak jiwa. Tuhan telah mempercayakan Anda dengan misi besar. Percayalah kepadaku dan kamu akan tahu bagaimana benar-benar melaksanakannya. Sekarang aku memberkati kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi, Santo Joseph sungguh-sungguh hadir dengan pesan yang diberikan kepada Edson, dan malam ini kita telah menerimanya. Semoga kita juga bisa merenungkan kembali
dengan berdoa Yosef, Hail Yosef, salam Yosef. Itu rosari 7 duka dan 7 sukacita. Dan kemudian saya ingin menyampaikan sesungguhnya dari peristiwa pesan Fatima untuk konsekrasikan Rusia tahun 1917 itu ada khusus untuk merayakan 5 Sabtu pertama berturut-turut dalam 5 bulan. Boleh pilih bulan apa saja dimulai, tetapi 5 Sabtu pertama. Itu sudah dari zaman dulu ya. Saya selalu mengikuti devosi Sabtu pertama di sini. Jadi kita di gereja selalu ada doa bersama setelah misa. Adalah doa yang diminta ya adalah salah satu poin utama dari pesan Fatimah. Ini berpusat pada kebutuhan mendesak bagi umat manusia untuk menawarkan reparasi dan pertobatan untuk banyak itu orang-orang yang menghujat, yang tidak menghormati hati Bunda Maria yang tidak bernoda, yang menderita dari tangan orang-orang jahat dan yang acuh tidak acuh. Pada hari Sabtu pertama selama 5 bulan berturut-turut, pengabdian terdiri dari kita masing-masing ya, harus selalu mempersiapkan diri setiap bulannya sebelum hari Sabtu pertama. Selama 5 hari Sabtu pertama berturut-turut dengan pergi ke sakramen pengakuan dosa, menerima sakramen perjamuan suci, mengikuti misa kudus ya, dengan berdoa 5 dekade rosario, 1 putaran rosario, dan kita harus bermeditasi selama 15 menit untuk doa rosario yang kita doakan 1 putaran tersebut pada misteri rosario. Jadi misteri kabar sukacita, misteri sedih, dan misteri mulia. Jadi dari situ kita renungkan 15 menit untuk misteri rosari tersebut. Semua ini dipersembahkan dalam reparasi untuk dosa-dosa penghujatan dan yang tidak menghormati kepada hati Maria yang tidak bernoda. Jadi inilah yang kita harus lakukan untuk doa tersebut. Jadi akibat ini ya, sebenarnya itu telah diminta sejak tanggal 13 Juli tahun 1917. Jadi Bunda Maria mengungkapkan bahwa dia akan datang untuk meminta konsekrasikan Rusia ke hatinya yang tak bernoda untuk perjalanan reparasi 5 kali hari Sabtu pertama. Itu telah diminta sejak 13 Juli
tahun 1917. Jadi di tahun 1925 dan tahun 1929 itu akan ada DKI yang dipenuhi duri yang ditusuk oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih setiap saat tanpa ada yang melakukan tindakan reparasi untuk mencabutnya. Jadi permohonan itu sangat ditentukan oleh siapa yang mau menanggapi dan melaksanakannya. Jadi saya kira bagi kita semua, kita masih bisa melaksanakannya dengan baik 5 hari Sabtu pertama. Usahakan seperti yang tadi saya katakan. Jadi di sini kita bisa memulai kembali dari Sabtu pertama nanti di bulan April atau kapan saja mau dimulai untuk pertobatan dunia, untuk reparasi dunia. Jadi ini bagian yang singkat yang boleh saya bagikan pada malam ini. Untuk lebih lanjutnya ke depan, di sini ada dikatakan mengapa harus 5 Sabtu pertama. Itu pengakuan dari Suster Lucia ya. Waktu itu ya, dia bertanya kepada Bunda Maria, kenapa tidak 7 kali atau 9 kali? Jadi Bunda Maria menjawabnya, dan ada tertulis di surat yang ditulis oleh Suster Lucia. Tanggal 12 Juni 1930, di dalamnya dia menceritakan tentang visi yang dia miliki tentang Tuhan kita. Waktu itu dia berada di kapel pada malam dari 29 hingga 30 bulan Mei. Alasan yang mengatakan adalah sebagai berikut. 5 Sabtu pertama sesuai dengan 5 jenis pelanggaran dan penghujatan yang dilakukan terhadap hati Bunda Maria yang tidak bernoda. 5 itu adalah penghujatan melawan ini ya, Bunda, pengajaran-pengajaran dari Bunda Maria yang tak bernoda, yang tidak percaya dan mengatakan bahwa kehamilan dari Bunda Maria. Jadi pada saat itu mereka menghujat, mereka tidak percaya. Pada saat yang sama, penolakan untuk menerima Bunda Maria menjadi ibu mereka. Dan ketiga, menanamkan ketidakpedulian, cemoohan, dan bahkan kebencian terhadap hal tersebut kepada Bunda tidak bernoda. Dan mereka menanamkan hal tersebut ke hati anak-anak mereka untuk dilanjutkan menjadi sebuah penghinaan terhadap gambar-gambar sakralnya. Jadi untuk itu kita menjaga alasan di atas dengan tegas untuk melakukan reparasi. Jadi devosi ini memiliki niat yang baik, melekat, sehingga mengetahui, menambahkan kesadaran kepada kita untuk memperbaiki. Itulah yang disebut 5 hari Sabtu. Saya kira malam ini cukup sampai sini. Semoga kita bisa memperbaiki kehidupan dunia ini dengan melanjutkan doa-doa 5 kali hari Sabtu pertama. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce.